Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti akan firman dan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tema kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel menaikkan pujian kepada Tuhan atas berkat dan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Inilah yang ditampilkan, disaksikan oleh firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Seorang nabiah, yakni saudara perempuan Harun yang bernama Miriam, memimpin bangsa Israel memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, ungkapan syukur bangsa Israel. Miriam bersama dengan perempuan yang lain bernyanyi dan menari karena mereka merasakan pertolongan Tuhan dalam melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Bernyanyi adalah merupakan suatu ungkapan isi hati yang paling dalam kepada siapa lagu itu ditujukan. Jika seorang yang bernyanyi tentang lagu untuk kekasihnya, tentu lagu itu ditujukan kepada kekasihnya itu. Demikian juga kalau isi lagu itu dinyatakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, tentu lagu itu pun ditujukan kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita lihat lewat pujian yang dinyanyikan oleh Miriam dan perempuan yang lain, memimpin nyanyian di tengah-tengah umat Israel yang mensyukuri atas pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada waktu umat Israel berada di Mesir, di bawah pimpinan Raja Firaun yang keras hati, kehidupan mereka sangat menderita. Raja Firaun tetap mempertahankan bangsa Israel agar tetap di Mesir, walaupun Tuhan telah memberikan berbagai-bagai tulah agar Firaun tidak lagi mengeraskan hatinya dan mau membebaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Firaun tetap mempertahankan agar umat Israel tidak keluar dari Mesir. Saudara-saudaraku, ada 10 tulah yang disaksikan sampai akhirnya Raja Mesir menyerah dan membiarkan umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi setelah mereka keluar pun dari Mesir, hati raja berubah lagi menjadi keras, sehingga menyuruh pegawai-pegawainya mengejar bangsa Israel yang sudah pergi.
Kemudian mereka memasang keretanya dan membawa 600 kereta yang terpilih, lengkap dengan perwiranya. Mereka mengejar bangsa Israel, dan pada waktu itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan bangsa Mesir. Mereka sekuat tenaga mengejarnya. Inilah yang membuat umat Israel ketakutan, bahwa ketika mereka akan lari terus, mereka menghadapi lautan luas. Oleh karena itu mereka berseru kepada Tuhan. Orang Israel merasa bahwa kalau bukan Tuhan menolong, mereka semua akan mati terbunuh oleh kejaran Mesir. Saudara-saudaraku, disinilah Tuhan menyatakan kasih serta pertolongannya, juga memperlihatkan kuasanya. Tuhan melindungi bangsa Israel dari kejaran Mesir. Dan pada waktu mereka menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, Tuhan memberikan mujizatnya di mana Laut Merah terbelah dua. Pada waktu itulah bangsa Israel boleh menyeberang, boleh berjalan dalam tuntunan keselamatan Allah. Begitu orang Mesir mengikutinya dari belakang, bersatulah air itu kembali, sehingga orang-orang Mesir itu lenyap ditelan oleh air laut. Saudara-saudaraku, umat Israel diselamatkan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi alasan bagi mereka untuk mengungkapkan isi hati mereka yang sangat dalam atas syukur kepada Tuhan, melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan kembali, kasih Tuhan terus mereka alami, tuntunan Tuhan yang telah mereka alami, yang menyelamatkan Israel dari kejaran musuh, yakni bangsa Mesir. Saudara-saudaraku, tentu di sini ketika umat yang merasa ketakutan dikejar-kejar oleh musuh tentara Mesir, mereka akhirnya melihat pertolongan Tuhan yang melepaskan mereka dari kejahatan Mesir, kejahatan Fir'aun, dan kejaran tentara-tentara Mesir. Mereka terus melihat betapa Allah berkuasa memberikan pertolongan. Oleh karena itu, Miriam dengan spontan mengajak perempuan-perempuan yang lain dan umat Tuhan memuji, memuliakan Tuhan, karena mereka sudah diselamatkan. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka merasakan bahwa keselamatan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan mereka, tapi semata-mata karena kuasa Allah saja. Saudara-saudaraku, Miriam dan perempuan Israel betul-betul merasakan semua itu adalah pemberian Tuhan. Inilah yang mau dinyatakan untuk mengajak semua umat Tuhan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Oleh karena itu, tindakan Miriam mengambil rebana dan mengajak bangsa Israel bernyanyi sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya di dalam penderitaan, di dalam pembacaan firman yang menjadi perenungan kita. Patutlah memang kita bernyanyi mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita pun banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, tema kita mengatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah, pujilah Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan kita. Kita diajak supaya semua pribadi-pribadi orang percaya dapat bersyukur, menaikkan pujian hanya kepada Tuhan, karena kita sungguh mengalami betapa Tuhan selalu menolong hidup kita. Kita bernyanyi secara pribadi, secara bersama-sama, seperti misalnya kalau kita di gereja, umat bernyanyi, jemaat bernyanyi, baik apakah itu paduan suara, juga vokal grup, atau juga bentuk-bentuk pujian yang kita naikkan.
semuanya hanya mau menyatakan betapa kita mengaku Tuhan penolong hidup kita. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kebaikan dan kasih-Nya lah yang telah kita rasakan. Itulah yang membawa kita untuk selalu mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah yang kita rasakan kebaikan Tuhan selama ini? Apakah kita mampu menghitung-hitung berkat Tuhan sehingga selalu ada hati yang akan selalu ingin bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-Nya? Saudara-saudaraku, biarlah bernyanyi bagi Tuhan menjadi gaya hidup kita, karena kita memuji Tuhan atas kasih penyertaan-Nya yang telah kita alami setiap hari. Tuhanlah yang patut dipuji. Tuhanlah yang pantas untuk mendapat pujian dari kita umat-Nya, dari anak-anak-Nya. Biarlah hati kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan di setiap musim kehidupan kita, baik suka maupun duka, naik turunnya kehidupan ini. Biarlah ada pujian syukur yang tetap lahir dari mulut bibir kita sebagai pujian syukur kita. Memang bernyanyi bagi Tuhan bukan hanya diperlukan suara yang bagus, bukan hanya diperlukan memahami, menyanyikan lagu dengan benar, tapi yang teramat penting adalah bernyanyi bagi Tuhan datang dari hati rasa bersyukur, mengaku Tuhanlah sumber pertolongan kita. Saudara-saudaraku, semua memang kualitas menyanyi memang harus dimaksimalkan. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, kita pun diajak untuk menyanyikan lagu-lagu pujian dengan benar, bernyanyi dengan benar, dan mengoptimalkan sebaiknya untuk bernyanyi seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tak boleh terlewatkan. Hati yang bisa bernyanyi sekaligus berdoa, karena nyanyian adalah juga sebuah doa. Saudara-saudaraku, ada istilah kui kantat bis orat, mau mengatakan mereka yang bernyanyi berdoa 2 kali. Biarlah setiap kehidupan orang percaya tetap ada nyanyian syukur yang sekaligus adalah doa sebagai syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan ini juga mau menguatkan setiap kita. Setiap orang mempunyai alasan untuk memuji Allah karena kita mengingat berkat-berkat-Nya. Apapun alasannya, betapa penting memuji Allah dan bersyukur. Kita terus diingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur saat suka maupun duka. Saat keberuntungan, keberhasilan berpihak kepada kita. Saat mungkin kehidupan kita sangat terpuruk. Tapi tetaplah bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan-Nya akan terus ada tersedia bagi kita yang berseru dan mengandalkan hidup kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus. Karena dengan bersyukur dan memuji Tuhan setiap saat, kita semakin mengasihi Tuhan serta mengalami hidup sukacita dalam penyertaan-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap firman yang Kau perdengarkan bagi kami. Biarlah kami boleh bersyukur setiap saat. Terlebih ketika kami melihat pertolongan Tuhan nyata kami alami. Hanya Engkaulah pertolongan kami, bukan yang lain. Biarlah itu terus kami akui, karena Engkau penyelamat kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.